Sobat Gens, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, kita berjumpa lagi dalam ngopi asik ya, ngobrol santai dan inspiratif, kreatif bersama Gens Consulting. Oke, pembahasan pada hari ini atau pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang temanya adalah motivasi belajar. Nah, siapa di sini yang paham tentang makna kata dari motivasi itu sendiri? Jika diartikan secara harfiahnya atau secara segi tata bahasanya, bahwa motivasi adalah dorongan atau tekanan yang timbul di dalam diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kata kuncinya adalah dorongan yang timbul secara sadar atau tidak sadar dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu apapun itu dengan tujuan tertentu. Nah, di sini bisa dikaitkan dorongan tersebut timbul sesuai dengan karakter dari seseorang. Jika dikaitkan dengan motivasi belajar, dorongan itu timbul bagaimana cara seseorang memaksakan dirinya atau secara sadar atau tidak sadar mendorong dirinya untuk lebih memahami yang namanya materi, pemahaman materi dalam pembelajaran. Nah, setiap orang pasti tidak luput dari suatu situasi tentang pembelajaran. Pembelajaran tidak harus di sekolah, tapi bisa dimanapun. Pembelajaran tentang kehidupan, pembelajaran tentang cara berkomunikasi dengan orang lain, pembelajaran tentang memahami sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, dikaitkan dengan motivasi belajar tadi, kita bisa mengkaitkannya dengan karakter dari seseorang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan 3 tipe motivasi dalam diri seseorang. Yang pertama adalah tipe reflektif. Nah, tipe reflektif ini adalah tipe belajar atau dorongan ketika sesuatu harus didasari dengan sesuatu hal atau landasan sedetail-detailnya. Misalnya, ketika mempelajari rumus luas, panjang kali lebar. Nah, rumus tersebut harus diketahui pula bagaimana cara mencari panjang ketika sudah diketahui luas dan lebarnya. Begitu pula kebalikannya, mencari panjang atau lebar ketika diketahui luasnya. Jadi harus berdasarkan emang bikin pusing gitu ya. Secara jelimet, dia harus tahu nih bagaimana landasannya. Nah, dengan cara berpikir seperti itu justru membuat dia semakin tertantang, ya. Kenapa bisa diketahui luas? Bagaimana cara mengetahui luas? Bagaimana cara mengetahui panjang ketika hanya diketahui luas atau lebarnya lah, sesuatu seperti itu. Itu yang membingungkan. Justru dengan hal-hal yang detail seperti itu akan meningkatkan motivasinya dalam belajar. Itu yang pertama, yang reflektif. Yang kedua adalah secara afektif. Kata kuncinya, afektif ini adalah membangun
suasana pembelajaran atau situasi yang menyenangkan buat dirinya. Entah itu cara yang menyampaikan materinya, ataupun kondisi belajarnya, mood dalam dirinya sendiri. Nah, itu bisa dibangun, didorong ketika hal-hal tersebut sudah terpenuhi. Itu tipe yang kedua adalah motivasi belajar secara afektif. Yang penting nyaman aja dulu. Ketika dia sudah nyaman dari orang yang menyampaikan materinya dan situasi tempat ketika dia belajar, nah materi tersebut akan masuk sehingga dia akan semangat untuk belajar. Yang terakhir adalah kognitif. Nah, tipikal kognitif ini adalah dia tidak mau sesuatu hal itu disajikan dengan hal yang biasa. Dia ingin segala sesuatunya itu kompleks antara teori dengan praktik. Dia nggak bisa hanya sekedar mendengarkan teori dan teori. Gatel. Orang itu ingin langsung mempraktikkan apa yang sudah dia lihat. Ketika ada aktivitas bergerak dalam dirinya itu dia semakin semangat. Tidak hanya duduk, dia memperhatikan, itu malah tidak membangkitkan motivasi belajar di dalam dirinya. Oke, jadi bisa kita simpulkan tadi 3 motivasi belajar dalam diri seseorang. Yang pertama adalah secara reflektif atau detail, afektif, kenyamanan, dan kognitif, yaitu perpaduan antara teori dan praktek. Nah, tipikal motivasi belajar kamu yang mana? Dan bisa ditentukan dan bisa dianalisis juga dengan Gens Consulting. Ini nanti akan kami bantu untuk memudahkan kalian menyerap, memahami materi belajar dalam diri kalian, sehingga kalian tidak usah merasa pusing lagi apa yang harus dilakukan, menebak lagi. Ini sebenarnya mudah menerima pelajaran dengan cara yang mana ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Astri Fitri dari Gens Consulting. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.